Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bersama kami kelompok 3 dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Di sini kami akan membahas materi mengenai matematika periode Renaissance. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri atas nama Niko Kusariani dengan yang akhir 003, kemudian Iwayan Wisnu Kirana Gotama dengan yang akhir 030, Diketut Vivin Arisanti dengan yang akhir 067 dan Iwayan Kavinda Ardenadeswari dengan yang akhir 068. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai abad penerjemahan di Eropa. Nah, seorang sejarawan bernama Karl Benjamin Boyer menyebutkan bahwa pada abad ke-12, yaitu sekitar tahun 1100 sampai dengan sekitar 1300, itu disebut dengan abad penerjemahan. Nah, karena apa? Nah, hal ini dikarenakan banyaknya prestasi besar abad itu berkisar di sekitar penerjemahan karya-karya matematika dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin, di mana bahasa Latin pada saat itu adalah bahasa yang dapat dipahami oleh semua insan terpelajar di Eropa. Nah, kita lanjutkan ke tokoh pada abad penerjemahan. Yang pertama ada Abelard of Bath, yang terjemahan utamanya termasuk buku hebat Euclid, tabel astronomi, dan tentang matematika India. Karyanya sendiri termasuk sama dan perbedaan, kemudian ada masalah alami. Kemudian ada Gerard of Cremona, yang salah satu terjemahan yang paling terkenal adalah Ptolemy Almagest dari teks Arab. Kemudian dia juga menerjemahkan Correction of the Almagest yang ditulis oleh Jabir dan Algebra oleh Khwarizmi. Nah, kemudian ada Robert of Chester yang juga menerjemahkan buku seperti The Book of the Composition of Alchemy dan juga The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Nah, kemudian ada Campanus of Novara. Karya Campanus lebih merupakan buku geometri Euclid, bukan seperti terjemahan dari Euclid. Dan karyanya tersebut dengan cepat menjadi edisi dari Euclid yang paling banyak dipelajari pada abad pertengahan. Kemudian ada William of Moerbeke yang memberikan terjemahan Latin dari karya Aristoteles dan Filsuf dan komentator Yunani awal lainnya yang penting dalam transmisi pemikiran Yunani ke bahasa Latin abad pertengahan Barat. Kemudian yang terakhir ada John of Hollywood atau Saspro Bosco yang juga menulis buku teks astronomi pendek Tractatus de Sphaera dan juga menulis sebuah karya tentang hitungan dengan menggunakan sistem bilangan Hindu baru algorithms. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan teman saya tadi. Jadi, dari tokoh-tokoh di abad penerjemahan yang dijelaskan tadi itu ada satu tokoh matematikawan besar pada zaman pertengahan dan di mana kebangkitan kembali atau Renaissance Barat berawal darinya. Siapa dia? Itu adalah Leonardo da Pisa. Nama lengkapnya adalah Leonardo Pisano di Golo. Pada abad ke-19 itu dia mendapatkan julukan Fibonacci yang artinya keturunan dari Bonnaccio. Leonardo melakukan perjalanan ke negeri Mediterania sambil menganalisis sistem-sistem aritmatika yang ada pada perdagangan di pasar negeri tersebut. Leonardo menyadari ada sistem numerasi berbeda di sana, dikenal sebagai numerasi Hindu-Arab. Menurutnya, sistem bilangan ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan yang ada di negaranya, yaitu sistem bilangan Romawi, terutama di bagian adanya notasi nilai tempat dan simbol angka 0. Bisa kalian lihat bahwa ada perbedaan penulisan dan juga arti pada bilangan Romawi maupun bilangan Hindu-Arab. Untuk menjelaskan kepada masyarakat yang awam terhadap sistem bilangan Hindu-Arab ini, Leonardo menuliskan dua karya. Yang pertama adalah Liber Abaci, di mana artinya Liber Abaci adalah buku perhitungan. Ini karya ini ditulis dan dibuat pada tahun 1202 yang isinya memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab, di mana penyajiannya pada konsep sederhana, permasalahan aritmatika, perdagangan. Setelah itu karya yang kedua itu adalah Liber Quadratorum, yang artinya adalah buku kuadrat. Karya ini ditulis dan dibuat pada tahun 1225, di mana isinya adalah pembahasan persamaan-persamaan Diopantus berpangkat 2, seperti problem aljabar dan juga persamaan kuadrat. Nah, dari buku ini juga kita lihat konsep modern matematika yang itu menciptakan deret Fibonacci. Setelah itu, materi selanjutnya adalah Renaissance dalam matematika, Cardan dan Tartaglia. Kita akan masuk pada Eropa pada abad ke-14 dan ke-15 terlebih dahulu.
di mana pada abad ke-14 ini merupakan titik terendah Eropa pada zaman pertengahan, di mana terdapat banyak kali permasalahan seperti kelaparan, wabah penyakit, perang, dan kematian. Pada abad ke-14 ini yang terkenal adalah dua peristiwa. Yang pertama adalah wabah hitam atau yang dikenal sebagai Black Death. Ini adalah penyebaran virus yang disebarkan melalui tikus-tikus coklat, di mana virus ini menjadi wabah sehingga populasi masyarakat menjadi turun. Setelah itu peristiwa penting kedua pada abad ke-14 itu adalah Perang 100 tahun, yaitu adalah salah satu invasi Inggris ke Perancis, di mana ini perang berlangsung selama lebih dari 100 tahun sehingga dikenal sebagai Perang 100 tahun. Pada awal abad ke-15 itu menjadi masa pemulihan Eropa, di mana keberhasilan yang diraih pada Eropa tersebut adalah yang pertama adalah pemulihan tatanan, stabilitas, dan juga kemakmuran. Setelah itu yang kedua yang menjadi sumber matematika adalah perluasan cakrawala, literatur, dan seni. Nah, dari dua keberhasilan ini terdapat suatu kata dari cendekiawan pada saat itu adalah masa abad awal ke-15 adalah masa Renaissance, di mana kata Renaissance ini juga pernah dikutip pada buku Jacob Burckhardt dengan judul buku The Civilian of the Renaissance in Italy. Nah, apa artinya? Renaissance adalah kebangkitan besar dalam literatur dan seni yang menjunjung tinggi kebudayaan klasik atau sebagai suatu metode periode transisi sekitar 1350 sampai 1550, di mana telah terjadi perubahan bersifat menentukan dari budaya yang terutama bersifat feodal dan berinduk pada gereja, kebudayaan terutama bersifat sekuler, awam, urban, dan nasional. Nah, bagaimana dengan matematika pada awal periode Renaissance? Peristiwa-peristiwa penting adalah yang pertama, matematika dimasukkan sebagai kurikulum di sebagian besar universitas. Contohnya adalah pada Bologna. Pada tahun 1400 itu Bologna adalah salah satu daerah satu-satunya tempat pengajaran matematika yang diorganisasikan secara benar. Walaupun matematika di sini hanya sebatas lintas luar dari mata kuliah astronomi. Setelah itu yang kedua adalah dari keuntungan penerjemahan teks-teks Yunani kuno bagi matematika oleh cendekiawan pada masa periode Renaissance ini adalah yang pertama perbandingannya. Perbandingannya itu pada abad pertengahan itu ilmu-ilmu matematika yang dikaji itu berasal dari tokoh Euclid, Ptolemy, dan Archimedes. Sedangkan setelah dikaji teks-teks Yunani kuno ini, cendekiawan pada masa periode Renaissance ini berhasil mengkaji lebih luas seperti tokoh-tokoh Diopantus, Apollonius, Pappus, dan Proclus. Yang ketiga adalah ahli-ahli aljabar Italia itu berhasil menyelesaikan persamaan pangkat 3, di mana persamaan pangkat 3 ini merupakan permasalahan sebelum-sebelumnya pada masa penerjemahan yang dimana sama sekali tidak ada yang dapat menyelesaikannya secara pasti. Yang keempat adalah metode perhitungan aritmatika, di mana metode perhitungan aritmatika ini sudah lebih digunakan lagi di bidang perdagangan dan perbankan, di mana sistematisnya juga dilaksanakan dengan baik. Setelah itu juga yang terakhir adalah trigonometri. Trigonometri sebelumnya pada zaman penerjemahan itu menjadi satu paket dengan cabang astronomi. Tetapi pada saat periode Renaissance dengan dikaji lebih dalam itu trigonometri menjadi terpisah dan menjadi cabang tersendiri di matematika. Mungkin sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niki Vivina Rifanti dengan NIM 2013011067. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 ahli aljabar Italia, yaitu Pacioli, Del Vero, dan Tartaglia. Nah, seperti yang kita ketahui, Renaissance ini adalah salah satu gerakan yang mendobrak semangat orang Eropa untuk bangkit dari masa suram. Nah, Renaissance itu sendiri tersebar di seluruh daratan Eropa yang menyebabkan tersebarnya kemajuan di banyak negeri serta lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan yang menyebabkan kemajuan di banyak negeri serta di masa ini khususnya pada ilmu pengetahuan di bidang matematika, Renaissance menghasilkan matematika yang sedikit brilian dan sepadan dengan karya sastra, lukisan, dan juga arsitektur. Nah, umumnya rendahnya tingkat pengetahuan matematika yang berlaku sebagai terobosan kontekstual. Meskipun matematika masuk ke dalam kurikulum sebagian besar universitas, namun hal tersebut hanya dikelola dengan setengah hati. Memang selama akhir 1400-an, hanya di Bologna, Italia, praktis sebagai salah satunya tempat yang mengorganisir dengan baik
subjek pembelajaran, bahkan di Bologna ini matematika diutamakan setelah ilmu astronomi. Nah, pada tahun 1500-an, situasinya telah berubah secara radikal, di mana pada tahun ini terangkum dalam nama-nama, yaitu ada Pacioli, Del Ferro, Tartaglia, Cardan, Ferrari, dan Bomeri. Ahli aljabar Italia pada awal tahun 1500-an ini menunjukkan caranya dalam memecahkan persamaan kubik, yaitu sesuatu yang telah dilewatkan oleh orang-orang Yunani dan juga Arab kuno. Nah, di bidang aritmatika, orang-orang Italia mengembangkan aritmatika sebagai kepentingan komersial dan perbankan yang didorong dengan metode komputasi yang pertama dengan baik, seperti penggunaan desimal dan juga logaritma. Sedangkan untuk trigonometri digunakan dalam ilmu pelayaran, pengukuran tanah, dan teknik militer, mulai melepaskan diri dari ilmu astronomi dan memperoleh status sebagai cabang ilmu matematika yang terpisah. Nah, selanjutnya ada Raluca, Pacioli, dan Del Ferro. Nah, di sini karya yang lengkap dan detail pada abad ke-15 adalah Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita pada tahun 1494 oleh Raluca Pacioli. Nah, Summa adalah sebuah karya tentang aljabar oleh orang Eropa setelah Liber Abaci pada tahun 1202. Nah, kontribusi utama dari Summa adalah untuk menempatkan batas-batas pengetahuan matematika kontemporer dan menyediakan program pemisahan untuk matematika Renaissance, di mana Pacioli mengakhiri Summanya dengan pernyataan bahwa penyelesaian persamaan kubik tidak mungkin dilakukan seperti kuadrat lingkaran. Nah, pernyataan ini menunda percobaan beberapa matematikawan, tetapi mendorong matematikawan lainnya untuk melakukan percobaan. Nah, pada dekade pertama atau kedua abad ke-16, Scipione del Ferro atau kita kenal dengan Del Ferro dari Universitas Bologna menghancurkan prediksi dari Raluca Pacioli ini dengan menyelesaikan persamaan kubik untuk kasus X pangkat 3 ditambah PX sama dengan Q, di mana P dan Q-nya adalah positif. Nah, Pacioli secara pribadi telah mendorong pencapaian besar pertama aljabar Renaissance karena pada tahun 1501 sampai dengan 1502, Raluca Pacioli ini mengajar di Universitas Bologna dengan salah satu rekannya yaitu Del Ferro. Selanjutnya, kita akan beranjak pada Niccolo Tartaglia atau kita kenal dengan si gagap. Nah, Niccolo Tartaglia adalah seorang yang dianggap paling tidak berpengaruh, di mana Tartaglia ini yang sebenarnya nama keluarganya adalah Fontana yang dilahirkan di Brescia, Italia Utara. Nah, Niccolo mengalami cacat bicara yang menjadi awal kisah sebutan kejam terhadapnya, yaitu Tartaglia atau si gagap. Nah, kelak dalam hidupnya, dia menggunakan nama sebutan si gagap ini secara resmi dalam publikasi karya-karyanya. Nah, Tartaglia ini tampaknya merasa bahwa dia tidak memiliki latar pendidikan klasik telah menempatkannya pada posisi tidak menguntungkan sebagai humanis. Nah, dan dalam General tertentu di Numeri et Mesure pada tahun 1556 hingga 1560 yang dimaksudkan untuk menggantikan summa karya dari Raluca Pacioli sebelumnya, dia menghiasi bagian pengantar bukunya dengan kutip-kutipan dari Cicero dan Ptolemy pada tahun 1530. Nah, Tartaglia dikirimi dua masalah berikut oleh seorang temannya, yaitu yang pertama, itu temukan sebuah bilangan yang bila hasilnya pangkat 3-nya ditambahkan dengan 3 kali hasil kuadratnya, menghasilkan 5. Artinya, temukan sebuah nilai untuk X yang memenuhi persamaan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat sama dengan 5. Dan yang kedua, temukan 3 bilangan, di mana bilangan kedua adalah 2 lebih besar dari bilangan pertama, dan bilangan ketiga juga 2 lebih besar dari bilangan kedua. Dan hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 1000. Artinya, menyelesaikan persamaan X dikali X tambah 2 dikali X tambah 4 sama dengan 1000X, atau secara ekuivalen X pangkat 3 tambah 6X kuadrat ditambah 8X sama dengan 1000. Setelah dikirimi dua masalah tersebut pada tahun 1530, pada tahun 1535
Dia akhirnya mampu memecahkannya dan dia juga menemukan bahwa dia dapat memberikan solusi bagi sembarang persamaan jenis, yaitu X pangkat 3 ditambah PX sama dengan Q. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai 3 ahli aljabar di Italia, yaitu Francesco Fascioli dan Del Faro, serta Nicola Tartaglia atau kita sebut dengan si Gagap. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Kapinda Ardanaraswari dengan NIM akhir 068. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai Girolamo Cardano atau yang lebih dikenal dengan panggilan Cardan. Cardan memulai studi pendidikan tinggi di Pavia dan lulus pada tahun 1525 dengan gelar doktor dalam bidang kedokteran. Beliau merupakan tokoh yang dikenal dengan perilaku tidak pantas selama hidupnya. Karena perilaku tersebut, saat beliau melamar di sekolah tinggi kedokteran yang berada di Milan, lamaran tersebut selalu ditolak. Karya pertama Cardan yang dipublikasikan yaitu De Malo Recensiorum Medicorum Medendi Usuribellus. Di karya pertama tersebut hanya berisi olokan kepada praktisi yang berada di Milan. Selanjutnya, saat berita kontes matematika antara Tartaglia dan Fiore akhirnya terdengar di telinga Cardan, Cardan memohon kepada Tartaglia untuk membeberkan rahasia solusi persamaan kubiknya. Sehingga akhirnya Tartaglia pun mengeluh akan permohonan Cardan dan mereka berdua terikat dalam satu perjanjian di mana Cardan tetap harus menjaga rahasia tersebut. Namun pada tahun 1545, di mana Ars Magna itu karya Cardan terbit, beliau mengakui bahwa dia telah mendapatkan solusi untuk persamaan kubik khusus dari Tartaglia, tetapi mengklaim bahwa dia sendirilah yang membuat bukti bahwa formula yang diterimanya itu benar. Ars Magna sendiri ditujukan untuk membacakan persamaan orde ketiga dan keempat, tetapi nilainya untuk sejarah matematika jauh melampaui batas dari masalah khusus tersebut. Buku ini dibagi menjadi 40 bab, berisi solusi aljabar pertama yang diterbitkan untuk persamaan kubik dan kuartik. Ars Magna ini juga membuat konsep multiple root dan kejadian pertama bilangan kompleks untuk pertama kali. Selanjutnya itu Bombelli dan akar-akar imajiner persamaan kubik. Bombelli sendiri merupakan matematikawan pertama yang cukup tegas menerima eksistensi bilangan-bilangan imajiner dan memberikan sedikit terang pada teka-teki persamaan-persamaan kubik yang tidak dapat direduksi. Beliau mendemonstrasikan fakta yang luar biasa bahwa bilangan-bilangan real dapat dimunculkan dari bilangan-bilangan imajiner. Sehingga pada tahun 1572, beliau membuat konsep bilangan imajiner dalam ruang lingkup perkalian akar bilangan kompleks. Perkembangan dari aplikasi bilangan imajiner ini sudah banyak digunakan. Salah satunya dalam bidang elektronika dalam menggambarkan sifat-sifat arus listrik AC atau arus bolak-balik. Sekian materi yang dapat kelompok kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.